Halo teman-teman, kami akan mengulas sedikit sejarah saksi bisu Pulau Sambu Kota Batam atau sejarah singkat Pulau Sambu Batam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe Alila Channel. Terima kasih. Pada masa konfrontasi Ganyang Malaysia tahun 1963 sampai tahun 1966, Pulau Sambu dan Belakang Padang di Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi markas Komando Korps Operasi atau KKO, yang sekarang Marinir atau TNI Angkatan Laut. Bahkan depot minyak yang ada di Pulau Sambu dikuasai Inggris dan operasional dilakukan oleh Shell Company waktu itu. Saat pasukan KKO berdatangan di Pulau Sambu dan Belakang Padang, kemudian melakukan operasi Dwi Kora, depot minyak yang awalnya dikuasai Shell Company berubah menjadi nama Permina pada tahun 1965. Dulu Pertamina tidak ada di Pulau Sambu. Saat itu Belanda dan Inggris lakukan kerjasama tangani depot minyak yang diberi nama Shell Company. Saat konfrontasi, Shell menjadi Permina yang langsung diambil pemerintah. Dengan perkembangan waktu sebelum tahun 1970, Permina berubah menjadi Pertamina. Pada saat itu pasukan KKO membuat lubang untuk perlindungan penyerangan pesawat tempur Inggris. Saat pasukan KKO berdatangan di Pulau Sambu dan Belakang Padang, warga dan pekerja di depot minyak itu diminta untuk membantu membuat lubang sebagai tempat perlindungan jika sewaktu-waktu pesawat tempur Inggris menyerang. Karena masa konfrontasi itu, pesawat Inggris terus melintas langit dengan rendah. Pasukan KKO yang berada di Gedung Putih atau sekarang menjadi pos Angkatan Laut Pulau Sambu di Belakang Padang, terus menembak ke udara dengan sasaran pesawat tempur Inggris. Bahkan di wilayah Tanjung Pinggir pun menjadi tempat meriam-meriam KKO untuk menembak pesawat tempur Inggris yang berusaha menguasai depot minyak di Pulau Sambu. Setelah diambil pemerintah Indonesia waktu itu, pekerja depot minyak yang waktu itu lebih dari 1.500 orang, membantu pasukan KKO melakukan segala persiapan tempur termasuk membuat lubang besar untuk persembunyian dari serangan pesawat tempur Inggris. Bahkan pemerintah saat itu meminta semua warga untuk membantu pasukan KKO mempertahankan NKRI. Pada waktu konfrontasi itu, warga dan pasukan KKO sudah berbaur dan menjadi pasukan untuk mempertahankan serangan pesawat tempur Inggris. Jadi tidak ada lagi perbedaan yang mana tentara dan tidak. Semuanya sama waktu itu mempertahankan NKRI, katanya. Sebelumnya masa konfrontasi, warga dan pekerja depot minyak itu masih menggunakan mata uang dolar Singapura sebagai transaksi ekonomi. Kala itu, banyak yang tidak mengenal mata uang rupiah. Dengan adanya konfrontasi, warga dan pekerja saat itu mulai menggunakan mata uang rupiah. Gajinya waktu itu aja pakai dolar Singapura, meski mata uang rupiah nilai tinggi. Namun transaksi perekonomian sebelum konfrontasi menggunakan dolar. Kalau tidak ada pasukan KKO mungkin sampai sekarang Pertamina masih dikuasai Shell Company. Bangunan yang menjadi bukti sejarah bahwa Sambu dan Belakang Padang sebagai markas KKO sudah tidak ada lagi. Bangunan-bangunan dulu pun sudah dirobohkan dan dibangun bangunan baru. Malah yang tersisa menjadi saksi bisu, Gedung Putih atau yang sekarang pos Angkatan Laut di Belakang Padang. Di Pulau Sambu tidak ada lagi warga lama yang tinggal. Semuanya sudah pindah ke beberapa daerah. Ada yang hijrah ke Belakang Padang. Ada juga yang pindah ke Batam, Tanjung Uban dan Tanjung Pinang. Gedung Putih inilah menjadi saksi bisu sejarah waktu konfrontasi. Demikian ulasan singkat kami tentang sejarah singkat Pulau Sambu Batam. Mohon maaf atas kekurangan kami. Dan salam hormat kami dari Alila Channel. Terima kasih.